PDIP, kalau kita membaca secara umum, merupakan partai politik yang juga ingin diajak berkomunikasi, ingin diajak bertemu dan bersilaturahmi secara politik. Iya. Karena saat itu Prabowo Subianto sangat kelihatan sekali bahwa ingin memperkuat barisan politiknya, terutama untuk menciptakan stabilitas politik. Maka tidak mengherankan partai yang kalah seperti PDIP sekalipun, itu juga patut untuk dirangkul. Momen itu lewat begitu saja. Semua ketua umum partai, Prabowo Subianto, Gerindra, silih berganti bertemu, menyampaikan kesamaan kepentingan politik mereka. Kecuali dengan PDIP, kecuali dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi, momen spesial itu lewat mestinya dijadikan sebagai petunjuk bagaimana ketua tokoh ini bisa bertemu. Lalu momen yang kedua, hari ulang tahun PDIP yang ke-52. Publik juga saat itu mengait-ngaitkan soal kemungkinan PDIP akan mengundang Prabowo Subianto sebagai presiden ataupun sebagai ketua umum Partai Gerindra. Tapi itu juga tidak dilakukan oleh PDIP. Karena hari ulang tahun PDIP katanya hanya dirayakan secara sederhana dan hanya mengundang internal kader inti yang tentu exposure politiknya tidak terlampau ingin melibatkan berbagai kalangan eksternal ya, sebagai bagian dari perayaan yang dinilai spesial bagi partai yang saya kira perjalanan politiknya cukup panjang. Itu adalah momen kedua yang kemudian dikait-kaitkan oleh publik mestinya menjadi spesial untuk mempertemukan dua sosok penting ini. Tapi sekali lagi dalam praktiknya PDIP tidak mengundang Prabowo Subianto dan tidak mengundang siapapun untuk bertemu dalam sebuah momen yang cukup spesial. Lalu ada momen yang ketiga, yaitu hari ulang tahun Megawati Soekarno Putri. Di momen spesial yang saya kira publik juga mengait-ngaitkan bahwa pastinya soal kemungkinan pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu akan dilakukan. Tapi itu juga tidak kunjung terjadi. Bahkan kita lihat di momen ketika Megawati berulang tahun, Prabowo Subianto kunjungan ke luar negeri, ke India persisnya. Ini yang saya kira adalah 3 peristiwa politik yang cukup spesial, di mana ini adalah momen yang selalu dikaitkan tentang bagaimana kedua sosok ini bisa bertemu satu sama yang lain. Padahal kalau kita melihat tanda-tanda alam, soal kemesraan, soal kerjasama, soal bagaimana chemistry antara kedua belah pihak, saya kira tidak bisa diragukan satu sama yang lainnya. Megawati selalu mengatakan dirinya tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Begitupun pada level-level elit-elit Gerindra dan PDIP yang sangat kelihatan sekali mesra dan sudah mulai saling bekerja sama. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengarkan bagaimana misalnya Megawati itu menitipkan minyak urut kepada Sekjen Gerindra untuk diberikan kepada Prabowo Subianto. Sebagai satu sinyalmen perhatian bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden yang pastinya sangat capek pikiran, hati, dan pikirannya mengurus bangsa dan negara, maka ketika lelah kondisi fisiknya, maka bisa diurut dengan minyak yang dititipkan oleh Megawati. Itu kan pesan perhatian yang sebenarnya tidak bisa dibantah. Pada saat yang bersamaan ketika Megawati ulang tahun, Prabowo Subianto kan juga mengirimkan bunga anggrek sebagai bentuk bagaimana Prabowo Subianto secara personal, secara simbolik ditafsirkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Megawati. Artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana tanda-tanda alam ini, semestinya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto itu mudah dilakukan. Jadi tidak heran kalau kemudian sampai hari ini perbincangan soal kapan ya kira-kira Megawati dengan Prabowo Subianto itu bertemu, kok ini tidak kunjung ada jumpa muka dan jumpa pikiran di antara keduanya, padahal segala instrumen, padahal tanda-tanda alam, padahal infrastruktur politiknya sudah saling mendukung. Akur, sudah saling bekerja sama, dan sampai hari ini tidak ada ceritanya PDIP itu yang kemudian menyerang Prabowo Subianto dan Gerindra. Bahkan ada perintah dari PDIP untuk mendukung secara total bagaimana program-program strategis yang saat ini sedang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Jadi
Dalam konteks itulah tentu saja siapapun kalau ditanya kapan kira-kira Megawati dan Prabowo ini berjumpa, jawabannya pasti gelap gulita. Oke, dan ini adalah suatu eh, peristiwa yang membuat Mulyo. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Bung Adi Praitno, ya ini terkait undangan makan nasi goreng, gitu ya. Undangan dari Ibu Megawati yang mungkin ini ada tujuan-tujuan tertentu, apalagi kalau sudah masalah nasi goreng, gitu ya. Ini kerap sekali sebagai strategi politiknya Bu Mega gitu ya. Dan Pak Prabowo sekalipun dulu pernah ya mencicipi masakan nasi goreng Bu Mega ala Bu Mega gitu ya. Nah, ini adalah hal yang menarik sekali menurut saya bagaimana nanti undangan ini dihadiri oleh Pak Prabowo dan mungkin ada komunikasi politik atau mungkin silaturahmi karena teman-teman jangan lupa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Bu Megawati ini itu dulunya sangat akur sekali loh ya. Luar biasa, ini sahabat lama teman-teman ya, sahabat lama. Ya meskipun terlepas ada pikiran-pikiran yang berbeda, tapi bagaimanapun mereka ini adalah sahabat lama ya, sudah sejak lama gitulah. Dan kemudian ya bila nanti Pak Prabowo hadir, apa nanti yang akan dibicarakan nih? Nah, ini kan tentu sangat menarik sekali untuk kita nantikan ya, tapi kita nggak tahu ini kapan gitu ya. Nah, lalu kemudian memang kalau kita melihat situasi ini, ya ini sering sekali dikait-kaitkan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi Harun Masiku. Yang sebetulnya nggak korupsi ya, suap gitu ya, menyuap salah satu anggota KPU pada saat itu. Nah, lalu memang bagaimana nanti undangan ini dihadiri Pak Prabowo gitu ya. Kalau Pak Prabowo hadir, bisa saja PDIP bergabung dalam pemerintahan atau mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang pastinya sangat penting gitu ya. Pasti sangat penting sekali kalau sampai kedua tokoh ini bertemu gitu ya. Pembahasannya pun bukan main-main lagi teman-teman, tidak kaleng-kaleng lagi. Pasti ada strategi politik, pasti ada menurut saya taktik-taktik politik yang nantinya akan dibahas dan mungkin punya tujuan yang besar. Nah, lalu kalau kita melihat akhir-akhir ini sering juga dikaitkan dengan masalah Pak Jokowi. Jelas kita tahu bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader partai, tidak pemilik partai, dan kemudian kalau kita melihat kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya, ada yang mengatakan ya nggak mungkin lah Pak Prabowo pasti dia memandang Jokowi gitu, dan terus-menerus banyaklah asumsi-asumsi gitu ya. Tapi hal yang paling penting kita lihat bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, teman-teman. Pak Jokowi sudah lagi tidak jadi presiden. Apa untungnya bagi Pak Prabowo? Bahkan menurut saya lebih menguntungkan bagi Presiden Prabowo bergabung kepada PDIP atau merangkul PDIP atau sekiranya PDIP mau bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan, pasti lebih menguntungkan bagi beliau. Ya, tetapi memang ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Dan ini memang ya kalau sempat dihadir gitu ya pasti yang seperti saya sebutkan ada tujuan-tujuan yang besar seperti itu. Karena ini jarang ya, tapi memang ini sebagai apa namanya semacam kode-kode lah gitu ya, kode-kode kepada Presiden Prabowo Subianto gitu. Nah, kalau saya melihat di sini ada tanggapan dari teman-teman kita di komentar, saya baca sekali lagi di sini.
Mengapa kelihatannya Prabowo dan Megawati sulit untuk bertemu, walau signal-signal yang disampaikan kedua belah pihak sangat nyata akan kedekatan mereka. Mungkin masalah Gibran. Megawati mewakili anak-anaknya yang muak dengan keberadaan Gibran sebagai anak haram konstitusi dan reformasi sebagai wapres. Nah, bisa saja gitu ya, bisa saja. Tetapi memang ya it's okay, apa hubungannya dengan Gibran? Gibran kan hanya sebagai wakil. Ya kalaupun Gibran gak setuju, walaupun misalkan Gibran atau ada hal-hal lainnya, ya kenapa tidak gitu ya, Bu Mega, Pak Prabowo bisa bersatu gitu ya, bisa bergabung atau bisa bertemu. Ya masalah wakil ya bisa juga diganti sebetulnya gitu ya. Atau juga banyak masyarakat yang nggak suka kepada Gibran sebagai wapres gitu karena eh, kasus kemarin gitu ya yang apa perubahan-perubahan di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya itu. Dan itu yang dilihat masyarakat dan pasti masyarakat berpikir terus-menerus akan hal itu. Tapi nggak tahu sebetulnya atau karena Gibran atau karena apa gitu ya. Tapi memang signal-signal atau kode-kode antara kedua belah pihak ini gitu ya sudah sangat terlihat sekali bahwa akan ada pertemuan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sampai sekarang tak kunjung bertemu. Nah, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah gitu ya. Lalu kemudian maaf ya, sekilas info belum tahu ya, di saat Presiden RI pelantikan pertama, diarak-arak naik andong seseorang sampai keringat dari bool-bool dan lain-lain mengambil gambar beliau. Sehingga bisa bilang Presiden RI ke-7 deg-degan NKRI harga mati. Terima kasih. Jokowi sudah tidak ada lagi ya, dead end gitu. Prabowo seharusnya jaga jarak dikarenakan PDI kena kasus Hasto, bisa mempengaruhi korup yang ditangani KPK. Kalau kasus Hasto ini sebetulnya teman-teman ini kan kasus suap Harun Masiku yang sudah lama, bahkan anggota KPU yang sudah ditahan mungkin sudah lepas kali ya gitu ya. Ya tapi memang hal ini yang bisa kita lihat secara berpikir bahwa kasus masalah Harun Masiku yang melibatkan Hasto diduga apa yang apa tadi semacam ya menyuruh Harun Masiku kabur, rendam HP-nya biar nggak bisa dilacak atau apa gitu ya. Dan kalau kita melihat sebetulnya ya bukan merugikan negara gitu ya, tidak bawa kabur uang negara juga, tidak merugikan negara juga. Justru kita lihat Pak Jokowi sekarang ini, bagaimana media asing juga menyoroti dan juga mengeluarkan bahwa Pak Jokowi masuk dalam 5 daftar tokoh terkorup di dunia, gitu ya, berdasarkan OCCRP. Ya, ini harusnya yang diungkit oleh KPK dan diselidiki dengan tuntas, dengan jelas dan lugas. Karena ini menyangkut keuangan negara yang dirugikan. Kalau masalah Harun Masiku ya nggak ada negara dirugikan menurut saya. Tapi memang sekecil apapun persoalannya ya harus diselesaikan sebagaimana mestinya. Tapi melihat lembaga besar sekelas KPK, ya kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya, ini kan kasus receh gitu ya. Ya polisi saja sih sebetulnya masih bisa menangani. Tapi apa daya, ya KPK mengambil ahli kasus ini dan diduga ini adalah suruhannya Jokowi. Jadi banyak asumsi-asumsi, banyak dugaan-dugaan yang menyatakan seperti itu. Lalu kemudian banyak masyarakat juga tidak percaya lagi pada lembaga KPK ini. Karena kita melihat mereka digaji, difasilitasi, tapi sudah bertahun-tahun nggak bisa menangkap satu orang saja. Apalagi di era modern sekarang ini, ya CCTV banyak, semuanya banyak, segala macamnya bisa. Kenapa nggak dapat-dapat? Disengaja atau bagaimana? Atau ini menjadi alat politik untuk kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi itulah yang kita sering melihat di berbagai berita-berita dan di acara-acara TV lainnya. Nah, saya lihat di sini ya, Hasto lu permasalahkan, junjungan lu Raja Maling gak puas jual pasir laut, laut pun dikapling-kapling. Pasir laut dijual-jual gitu ya.
Iyalah teman-teman ya, itu mungkin saja tambahan dari saya. Ya, saya minta maaf kalau ada yang kurang. Ya, nanti boleh silakan juga tambahkan pendapat Anda di video ini agar nanti kita juga bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya mengucapkan kepada Anda salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.